Adil Katalino baciramin Kak Saruga basengat Kak Jupata. Sunyo diri Sabinu. Halo saudara dayaku, selamat datang di channel Binua Salako TV. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kami tetap semangat untuk berkarya dan memberikan informasi seputar Dayak Salako dan suku Dayak lainnya. Legenda Nek Sumpu dan Nek Badongko, nenek moyang asal muasal Dayak Salako. Di sebuah kampung di wilayah Salako Timur, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, hiduplah sepasang suami istri bernama Nek Sumpu dan Nek Badongko. Mereka hidup di sebuah rumah bantang atau betang di kawasan Bukit Selindung atau Bukit Sarinok. Hingga suatu hari mereka memiliki hutang yang tidak dapat dilunasi oleh orang-orang di rumah betang tersebut atau batik. Ketika itu Nek Sumpu sedang memasak makan untuk babi di dapur serambi rumah bantang. Tanpa disengaja Nek Sumpu menyebabkan api membakar benih jagung dan kemudian apinya menjalar hingga ke atap rumah bantang. Suasana di rumah bantang pada saat kejadian hanya dihuni oleh anak-anak dan orang tua. Karena semua orang dewasa sedang panen padi di ladang. Tidak ada korban jiwa pada kebakaran tersebut, namun rumah bantang habis terbakar tanpa meninggalkan sisa. Konon kabarnya di kawasan Bukit Selindung hiduplah seekor harimau yang tinggal di dalam sebuah lubang atau tohok. Harimau itu sangat ganas dan suka memangsa ternak-ternak orang di rumah bantang. Para penghuni rumah bantang tersebut mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan akhirnya mereka menyuruh Nek Sumpu dan Nek Badongko untuk membunuh harimau tersebut. Karena kedua orang itu tidak mampu membayar hutangnya pada masyarakat yang tinggal di rumah bantang tersebut. Dan apabila Nek Sumpu dan Nek Badongko berhasil membunuh harimau tersebut, keduanya akan dianggap berjasa terhadap orang-orang sebantang dan hutang batiknya dianggap lunas. Tanpa mengulur waktu, Nek Sumpu dan istrinya pun mencari ide bagaimana untuk membunuh harimau itu. Hingga suatu hari Nek Sumpu minta tolong pada masyarakat sebantang untuk membantunya membuat kubu atau bangkar tempat di depan tohok harimau itu. Bagian depan kubu itu disusun dengan bantang bulu, kemudian disusul dengan rotan, dan yang terakhir adalah batang pisang. Tidak lupa Nek Sumpu membuat tombak yang terbuat dari kayu biok bikok, nama kayu yang tumbuh di rawa atau tawok. Setelah kubu selesai dikerjakan masyarakat sebantang, Nek Sumpu dan Nek Badongko masuk ke dalam kubu tersebut dengan membawa tombak. Mereka berdua kemudian dibuat kaumponan atau ingatapn ni agar diterkam harimau itu. 3 hari kemudian, harimau itu tidak mau keluar untuk memangsa Nek Sumpu dan Nek Badongko. Akhirnya masyarakat sebantang memutuskan untuk mengutus 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan untuk menemani Nek Sumpu dan istrinya. Keesokan harinya, harimau itu keluar dari sarangnya dan langsung menyerang Nek Sumpu dan istrinya. Pantang menyerah, harimau tersebut menerjang kubu pertahanan hingga menyebabkan kubu pertahanan pertama dan kedua jebol. Ketika binatang itu hendak menerjang pertahanan ketiga, kuku-kuku kaki dan tangannya melekat di batang pisang. Saat itu Nek Sumpu menusukkan tombaknya yang tanggo tarimpas
karena tombak itu sudah dimantrakan. Harimau itu akan mati walaupun hanya sedikit saja bagian yang dikenal sasarannya. Harimau itu segera terkulai dan mati. Matinya harimau tersebut, masyarakat Subantang sangat senang dan berterima kasih pada Nek Sumbu dan Nek Badongko. Akhirnya mereka berdua terlepas dari beban hutang bate. Pada hari ketiga, orang Subantang sembayang atau pesta adat untuk mengucapkan terima kasih dan basaru semangat. Pada saat yang bersamaan, Nek Sumbu dan Nek Badongko tiba-tiba raib dan hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Pada hari itu juga mereka mendapat Bangkai harimau itu telah menjadi batu dan menghadap ke arah timur dan selatan. Walaupun Nek Sumbu dan istrinya raib, orang Subantang tetap sembayang. Beberapa hari setelah sembahyang dilaksanakan, batu harimau itu juga ikut raib di daerah itu. Perlu diketahui menurut cerita orang zaman dahulu, tanah Kalimantan pernah dihuni oleh harimau, namun harimau itu porok atau tidak berkembang atau habis mati karena pulau ini ada tungkai. Tungka barangkali terjemahannya penangkal, yaitu pohon bulot atau belian atau ulin. Yang tinggal hanya sejenis harimau namun kecil bentuknya, yaitu yang disebut kasui. Sekian cerita rakyat Nek Sumbu dan Nek Badongko, salah satu nenek moyang layak dari Selakau Tua. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dari cerita yang kami sampaikan, harap dimaklumi, karena cerita yang kami sampaikan sesuai dengan yang kami dapatkan dari narasumber. Harap dikoreksi dengan memberikan komen di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saroga Pasingat Kak Jebata Sunio Diri Sabino